Jadi ngomong-ngomong, sekarang istrinya ada berapa? Gua malam gantian. Yes. Kagak pernah lupa loh. Kemarin kan udah kesini lagi, gue getok. Hina banget gue. Emang lu hina? Gitu aja. Ya oke, dari gue ya, ke gue ya. Hina banget nasib gue. Emang lu hina? Gitu ya, ya. Oke, jemur batik di atas papan. Ambil benang di dalam peti. Kamu cantik Bang Opi tampan, kayak Anang sama Asanti. Hey. Hari ini hujan datang, ya. Hari ini begitu senang. Boleh tanya? Tumben amat Bang. Oh iya. Boleh. Kalau pantun mah udah sah saja ya. Terus kita di mana duduk di sini aja? Kita ada tempat. Ada tempat. Oke, yuk. Oke, siap. Ayo dong. Ini rumahnya Mbak I Subianto. Ini dari gue masih muda tuh udah demen lagu-lagu dia. Dan sekarang pas gue ke rumahnya di Girang, gue diundang sama dia. Masak air biar mateng. Kok lucu ya? Masak air ya biar mateng. Masak air biar mateng 2 kali tuh. Masak air biar mateng. Masak air biar mateng. Daun salam, daunnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy people. Hari ini saya kedatangan pencipta pantun itu. Si kumis yang ngehits banget. Siapa dia? Ada di depan saya. Ya, apa kabar? Baik juga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Opi apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Jadi sebetulnya tuh kalau lo mau tahu pantun masak air itu, jadi tuh tadinya itu sebetulnya gue nggak berani bilang itu hak cipta gue ya. Jadi sebenarnya di kampung gue tuh ada Hansip. Kalau malam tuh dia selalu ronda berempat nih. Hansip berempat. Dia kalau meronda biasa kan dia main kartu, dia main apa kan. Nah Hansip ini kalau ronda berempat nih selalu nunggu. Kita tunggu nih. Ntar si Opi nih kadang-kadang jam 12, apa jam 12, apa jam 1, apa jam 2 malam dia pulang syuting nih. Kata nih Hansip. Terus? Kita bikin pantun yuk. Pantunnya dikasih tahu nih. Nah itu pantun gue denger dari dia. Jadi dia berempat nih. Yang ini bilang masak air, yang ini bilang biar mateng. Makan naik getek, makan kuaci. Yang bilang, Opi lu jangan so ganteng, model lu kayak ketek banci. Gitu. Saya Bang Opi. Jadi dia nih yang bikin. Ada yang bilang koreng. Betawi kan kalau udah nyeletuk seenaknya nih. Nyablak aja. Nah jadi gue denger nih. Jadi gini gue denger. Ini pantun orang-orang cakep nih. Terus? Gue bawa ke satu produksi lawak. Nggak perlu gue sebutin dari mana ya. Pokoknya gue bawa itu, akhirnya gue bilang masak air. Ternyata mungkin 1 episode, 2 episode, 3 episode mereka nonton nih Hansip ini. Terus? Begitu gue pulang syuting yang masak air tuh, Opi bagi gue jatah dong lo katanya. Lu gue lihat kalau main di lawakan itu main pantun lu masak air lu. Itu kan punya gue sama temen-temen. Jadi gue setiap pulang syuting pasti ngasih upeti tuh. Gitu ya. Apa 200.000, apa 300.000. Gue pikir ya nggak apa-apa lah bagi-bagi rezeki ya. Itu permasalahan awalnya. Permulaan ide dari mereka. Gitu. Mereka tuh sebenarnya candaan. Gue pikir wah nih bagus nih pantun ini buat di satu lawakan nih. Gue bawain tuh setiap saat gue syuting gitu. Dan itu biasanya pantun itu bukan dari Betawi ya itu? Iya, pantun itu kan sebenarnya. Oh iya ya, setiap pertemuan pakai pantun. Kalau pantun itu kan sebenarnya gini, umpamanya Betawi ini ada laki-laki Betawi lagi pacaran gitu kan. Dia kadang-kadang dia dia ngerancang pantun tuh umpamanya contohnya kayak padi serumpun. Kalau dia lagi pacaran nih, padi serumpun dimakan tupai, tinggal setangkai aku bikin bubur. Adek sayang, bila di dunia cinta tak sampai, tulang menangis di dalam kubur. Gitu. Aduh, melelehku Bang. Jadi dia tuh bikin, diolah sedemikian rupa kalau pantun tuh.
Banyak kan ya. sih. Sebetulnya bukan orang Betawi aja, orang Melayu juga kan banyak pantun Melayu kan. Pantun Melayu ya. Cuman karena mungkin keseringan anak-anak Betawi yang palang pintu kalau lagi hajatan bikin pantun ya jadinya dibilang Betawi itu suka nyeletuk sama pantun gitu. Dan terus Bang Opi kegiatannya apa nih? Kalau sekarang kan nih kita memang lagi pandemi nih, lagi COVID. Jadi kalau COVID ini memang sekarang kita ambil hikmahnya aja deh. Betul. Jadi nggak perlu ada yang kita salahin ya. Betul. Nggak usah menyalahkan A, nggak usah menyalahkan B. Memang ini udah satu ketentuan Allah. Ya. Memang Ada wabah ini. Jadi tadinya kerjaan kita ada 10, paling yang kita kerjain paling 5. Iya. Yang jadi memang banyak kekosongan kita akhirnya nih. Yeah. Jadi kita memang harus tetap jaga protokol kesehatan aja yang pemerintah anjurin gitu. Betul. Dan ya kita harus tetap berkarya di dalam era pandemi ini. Benar. Cara apapun ya. Bisa juga kita bikin usaha apa di rumah ya. Kita bikin online gitu. Semua itu kalau menurut saya sih ya, bisa aja sih kalau kita memang mau ya. Benar. Jangan hanya ngedumel, marah-marah ya, nggak bisa. Banyak jalan menuju Roma kan? Betul. Jadi nggak bisa berkarya kalau ngedumel doang. Benar. Bang Opi ceritain dong, kenapa sih dipanggil si Kumis, Bang Opi Kumis? Oke, jadi gini. Di kampung gue tuh ada orang namanya Haji Arun. Ya, gue ketemu Haji Arun itu pada waktu itu belum berkumis, masih polos nih, STM kelas 1, gue belum punya kumis, Luis. Jadi gue ketemu Haji Arun. Haji Arun di kampung gue haji yang terkenal tukang ngerjain orang. Terus? Tapi gue nggak pernah punya pikiran ke situ karena gue pikir satu dia haji, kedua dia orang yang udah tua. Jadi dia manggil gue waktu gue duduk di pos tuh, Pi sini lo. Gue belum main apa-apa nih, belum ngelawak, belum berteater. Sini lo Pi. Kenapa Pak Haji? Gue lihat lu kayaknya bibir lu kosong banget. Nggak ada kumis-kumis kayak jenggot. Lu mau berkumis gak? Oh mau Bang Haji. Kalau lu mau berkumis, lu cari di kebun. Ada di pohon salak itu binatang namanya katel. Iya, itu mirip sama jangkrik. Pinggangnya kecil, bokong belakangnya gede katanya. Itu katel. Nanti lu tangkap, jangan pakai tangan. Lu japit aja pakai kayu. Japit pakai kayu. Lu taruh di atas penggorengan, jangan pakai minyak, penggorengan kering aja. Nanti di bawahnya pakein api. Nanti pada saat dia mau mati, nih si katel, dari buntutnya itu, dari belakang ekornya itu keluar busa katanya. Itu busa pakein di sini, kata dia nih. Gue pikir yang ngasih tahu Pak Haji, terus orang tua, masa bohong. Malam nih, kira-kira jam maghrib gue kerok tuh yang kumis-kumis kalau Betawi bilang dulu bulu, tipis tuh. Bulu kalong, masih bulu kalong. Iya, itu umur berapa kira-kira? Itu bangsa umur 18 kali ya, 18 tahun. Gue kerok tuh bulu kalongnya, gue kerok. Nah, malam gue ambil itu binatang katel itu yang gue boleh dapat, gue taruh di plastik, gue taruh di penggorengan kecil, gue nyalain api tuh. Bener pada waktu dia kepanasan dari buntut itu keluar busa. Gue ambil tuh busanya kan. Gue pegang dia pakai japitan, gue ambil tuh di piring tatak, gue giniin tuh. Abis gue kerok kecil, gue kerok halus kan, gue tidur. Jam 8:30, ini kok bibir gue gremet isi. Gremet kayak gatel. Gue mau garuk, gue nggak berani, gue tahan kan. Begitu gue ngaca ada agak merah-merah. Aduh, alergi lu. Iya, gue pikir kenapa nih kan? Udahlah, diamin aja lah. Besok paginya gue lihat udah rapi dan ini maksudnya nggak jadi apa-apa. Gue bersihin pakai sabun, gue lap-lap. Besoknya gue masih tetap gue pakein lagi. Gue pikir berpatokan adalah ini Pak Haji dan orang tua, nggak mungkin bohong. Besok gue kerjain lagi. Berapa hari tuh? Setelah dapat sebulan, gue udah nggak ketemu Haji Harun nih. Sebulan pas gue lihat loh, kok ini berintis. Aduh, numbu gitu kan? Oh bukan alergi tuh? Bukan. Begitu gue numbu, ketemu sama Haji Harun. Pi sini lo. Itu kumis lu ada katanya. Ya iya kan obatnya Pak Haji yang ini, Pak Haji yang suruh. Astagfirullahalazim kata dia. Itu mestinya bibir lu korek. Dah Kiki. Masa ya gue dikerjain gini sampai korengan? Itu harusnya. Harusnya. Iya, tapi gue mungkin karena punya satu keyakinan, jadi gue anggap itu begini loh. Kalau kita jadi anak muda, kalau ada orang tua ngomong, seburuk apapun orang tua kita ngomong, percaya. Kalau kita percaya dan kita yakin itu jadi kenyataan. Padahal itu orang mau ngerjain mau ngerjain. Jadi gue berpikir harusnya gimana Pak Haji? Harusnya koreng. Nah, akhirnya gue berpikir
apa jangan-jangan ini kumis akar koreng gitu kan. Dia bisa numbuh gitu kan. Cuma jadi gue berpikir gitu, kalau misalnya ada orang tua bicara, apapun kejelekan orang tua bicara, kalau kita ambilnya yakin pasti jadi kebaikan. Oh, gitu gue jadi ngambil. orang itu padahal mau ngerjain. Mau ngerjain, iya. Kenapa dia mau ngerjain? Iseng Ya, aja gitu. Iseng aja. Oh, dia ini paling iseng di kampung nih. Ya Ini ampun. paling iseng di kampung. Ini Haji Arun pernah Bang Acing nih nanya Haji Arun. Ron, kenapa Cing? Lu ngelihat anak gua nggak? Si Udin. Anak lu si Udin tadi gue lihat jalannya ke depan, kata Haji Arun. Bang Acing nguber dong ke depan, orang dibilang ke depan. Sampai depan nggak ada anaknya kan, balik lagi Bang Acing. Arun, anak gua nggak ada, emang bener anak gua jalannya tadi ke depan? Iya, masa anak lu jalannya mundur gitu. Baik, jadi Haji Arun ini memang di kampung demen bercanda-bercandaan. Contohnya lagi Is. Dia kan buka apa namanya, sate kayak sop gitu kan. Gue 2:30 malam kan begadang. Datang ke tempat dia dagang tuh. Duduk aja, lapar perut gue kan. Dibuka pintu. Lu lapar, Pi? Iya Pak Haji, begadang nih. Ya kalau lu lapar, makan tuh sendok di belakang. Betawi itu kan berpikir gue disuruh makan, pasti gue ada nasi dong. Masuklah gue ke warungnya, ke dalam. Masuk gue cari, bakul udah pada terbalik. Mangkok udah terbalik, semua udah pada bersih. Gue keluar lagi dong. Pak Haji, mana? Katanya kalau mau makan sendok di belakang. Loh iya, yang suruh makan lu nasi siapa katanya? Kan gue bilang kalau lu mau makan sendok no di belakang. Jadi gue disuruh makan sendok gitu. Cuman karena dia ngomongnya penyampaiannya komedi, jadi kita nggak pernah ada yang tersinggung sama dia. Tahu. Itu jadi apa sih gaya Betawi ya, gaya begitu. Kocak gaya Betawi. Iya, Betawi itu gitu. Betawi itu berantemnya aja lucu Is. Gimana? Nih, tetangga gue nih punya anak namanya Perzan. Perzan nih kira-kira umur 10 tahun. Ini ibunya ngomong serius tapi lucu. Si Perzan minta duit sama ibunya mau pergi ke kebun binatang. Minta duit 100.000 mau pergi ke kebun binatang. Terus dia bilang sama ibunya, lu mau ngapain minta duit 100.000 ke kebun binatang? Kata ibunya, iya biarin Bu, di sana kan kalau minta duit 100.000 ke kebun binatang kita mau bisa lihat monyet. Lihat monyet jauh-jauh bener lu pakai ke kebun binatang, bapak lu aja lihat sama aja tuh. Jadi Betawi itu dia bercandaan aja lucu Is. Iya orang nggak boleh sakit hati ya. Nggak boleh sakit hati, dia memang udah. Kalau Betawi tuh dikatain apa aja udah nggak ada tersinggung karena memang mungkin dia dilahirin urat tersinggungnya udah putus. Emberan. Jadi memang udah nggak ada urusan apa-apa Betawi. Iya. Dan itu bisa ini loh, aku kan baper nih. Wah, bisa gue nangis di kamar nanti kita. Oh, kok gitu sih Bang Opi ngomongnya padahal gak apa-apa. Enggak, ya. malah Betawi emang begitu. Ya Betawi pokoknya apa adanya dibicarain gitu. Beneran. Jadi permulaan dipanggil kumis itu ya karena berkumis. Karena dong. berkumis. Nah, terus jadi nama Opi Kumis itu karena gue ikut di film Lorong Waktu yang setiap puasa sama Deddy Miswar. Tadinya gue main di nama gue tuh di TV cuma Opi aja. Deddy Miswar bilang, Pi, bagaimana kalau nama lu tambahin Kumis, Opi Kumis. Biarin aja di komedi gitu. Ah boleh lah Pak Haji. Nah mulai penayangan ke-1, penayangan kedua di Lorong Waktu tuh ditulisnya Opi Kumis sampai sekarang akhirnya. Sampai sekarang ya. Jadi dulu kalau sampai sekarang bisa terkenal begini namanya, permulaan itu emang bakat dari mana, ya bakat komedi dari mana, apa udah keturunan, apa belajar? Sebetulnya gue kayaknya nih kalau gue perhatiin dari emak gue deh. Kalau babe gue rada pendiam loh. Tapi kalau ibu gue, babe lo kayak gue. Iya pendiam gitu, nggak pernah mau cerita, nggak pernah mau ngomong, diam. Kalau ibu gue nih di kampung orang-orang ibu-ibu pada pergi tur. Ibu gue nggak punya duit, gratis loh. Oh, karena itu. Karena lucunya dia tuh. Dia kalau di bis pasti orang pada ketawa. Nah jadi gue kayaknya ngambilnya dari ibu. Jadi gue juga sebetulnya nggak pernah sadar punya komedi. Cuma begitu cerita sama temen pada ketawa. Mama masih ada. Ibu masih ada, bapak udah nggak ada. Tapi mama nggak pernah jadi komedian, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi ibu rumah tangga aja biasa. Jadi gue nggak pernah sadar bahwa gue bisa berkomedi kalau nggak dari teman-teman nongkrong aja. Lu jadi pelawak aja Pi, lucu lu Pi kalau ngomong gitu kata teman-teman. Akhirnya gue masuk di teater tradisional Firman Muntako pada waktu itu, drama komedi.
belum masuk di lawak belum gitu. Banyak belajar dari situ. Dari situ. Tapi sekeluarga yang bakat hanya Gue doang Bang Opi. dari 11 bersaudara tuh. Hanya Bang Opi aja. Cuma gue doang. Terus sekarang anak-anak ada yang bakat nggak? Anak-anak begini, jadi gue kasih bukan gue kasih tahu tapi gue kasih gambaran aja ya. Kalau misalnya lu seorang penyanyi, kayaknya lu ngebentuk anak lu untuk jadi penyanyi lebih mudah. Atau lu seorang dokter, anak lu bisa lu jalurin jadi dokter, kuliahnya di dokter. Kalau misalnya lu jadi sutradara, berarti anak lu bisa jalurin jadi sutradara kan, sekolah di IKJ. Tapi kalau lawak nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa karena lawak itu memang udah diturunkan. memang udah Allah yang kasih. Kelucuan itu Allah yang kasih. Jadi gue nggak bisa bawa anak gue. Bener, nggak bisa belajar nggak lawak. bisa, nggak ada belajar. Gue pengen biar lucu gitu biar nggak bisa. lucu. Aku pengen sekolah lawak nggak bisa. Karena memang itu memang udah kodrat Allah kasih gitu. Dan itu kan harus cepet ya. Kita maksudnya kita dipancing. Terus kita bisa ada ide yang untuk supaya bikin orang ketawa. Betul. Itu kan dalam 1 detik. Betul. Gitu. Dan pelawak itu sebenarnya bisa dia hidup bagaimana lawan pemain. Betul. Kalau lawan pemainnya bisa ngumpan, bisa bagi bola lambung, dia bisa smash gitu. Tapi kalau yang lawan mainnya jaim apa segala macam susah. Kita nggak bisa tektok gitu. Iya betul ya, harus Jadi, ada temen mesti yang ada temennya. mancing. Yang paling cocok teman mancing Bang Opi tuh siapa? Gue sih sebetulnya kalau ngelawak sebetulnya sama siapa aja cocok. Sama almarhum Olga gue cocok. Yang sekarang ini gue bisa punya kecocokan sama Komeng. Oh iya betul. Karena Komeng itu kalau ngelawak jadi satu yang 5 menit bisa jadi setengah jam. Betul. Contohnya gue Betawi ngomong, Meng, tempo hari gue tuh pergi, ntar dulu Pak katanya. Dia bantah sama dia. Yang ada tuh Pak majalah Tempo. Ya, jadi kesono. Iya, majalah Tempo. Nggak ada Pak tempo hari. Bukan, maksudnya tempo hari itu pada waktu itu. Bapak bilang dong pada waktu itu, jangan tempo hari. Nah, itu persoalan. Jadi Komeng itu bisa ngebesarin dan bisa ngelebarin apa yang keluar dari mulut kita. Nah, itu hebatnya Komeng. Enak kita jadi ya, nimpalinnya. Iya, jadi kita bisa nyambung gitu sama Komeng. Begitu sama gue loh, lu pancing-pancing loh. Ya kan lain. Jadi apa namanya? Kalau kita bukan pelawak, memang basic dasarnya lu penyanyi, ya lu paling cuma jadi sebatas ini aja apa namanya? Apa ya? Harus dikasih tahu. Ya, kalau mesti dibilangin. Mesti dibilangin. Misalnya, nih nanti Bang Opi ngomong gini, Mbak Is ngomong gini. Iya. Nah, dan itu kan kelihatan ya nggak spontan gitu loh. Betul. Spontan itu yang bikin lucu. Ya, spontanitas ya. Gitu. Bang, ini tim investigasi gua nih bisa tahu nih. Iya. Pacar abang dulu ada yang namanya Yanti ya. Betul. Terus abang katanya kalau mau pacaran kagak berani datang. Betul. Harus nyuruh orang. Bener. Apa bang? Jadi begini. Gak keren banget nggak berani. Gue kan dulu sebelum terjun ke dunia komedi dan dunia lawak atau dunia sinetron komedi, orang laki-laki yang paling sadar diri. Gue tuh sering setiap hari ngaca, jadi gue tahu model muka gue gimana. Gue nggak pernah merasa diri gue keren, nggak pernah. Gue nggak pernah merasa diri gue kaya, nggak pernah. Jadi memang gue orang yang kurang cakep dan keberuntungan gue kurang keren mengenai soal rezeki. Jadi gini, gue juga bingung tuh kenapa si Yanti bisa demen gue. Jadi dia anak orang kaya, anak Palembang loh dia. Jadi dia sekolah di SMKK kalau nggak salah, bagian tata boga. Nah gue lagi tuh pinter tuh bikin menu makanan gitu. Kenal sama gue. Opi, besok gue sekolah, gue punya PR dong Pi katanya. Bikin menu-menu makanan, contohnya kayak begini. Oh coba deh besok gue bikin pakai karton kan, kertas karton. Nah di situ dia, akhirnya gue nggak pernah ngerasa itu anak demen gue loh, cakep, putih, kaya, masa demen gue nggak mungkin lah. Nggak mungkin gitu. Tapi kok setiap pulang sekolah ke rumah gue, sampai ibu gue tahu gitu, Ibu tahu. Tak udah lo seneng kenapa kagak jadi? Jadi akhirnya kata ibu gue gini, kalau lo demen tanya aja rumahnya di mana Gi, gue lamarin kata ibu. Lumayan nih kan. Oh my god, wow.
Tapi duitnya Bu, ya udah biar gue yang modalin kata ibu gue. Akhirnya gue ikut dulu deh ke rumahnya malam minggu, sok-sokan lah gue pacaran. Pakai sepatu yang putih gue cuci tapi gue kapur. yang kalau udah kering gue tepak ngebul. Sepatu yang penting asal masa sepatu gue lo mau tabok kan gitu. Paling lo ngeliat. Emang kenapa sepatunya nggak udah pada kuning. Oh jadi gue cuci udah setengah basah, udah setengah kering gue ambil kapur tulis gue gesek tuh. Nah jadi untuk ngilangin supaya debunya tuh, gue tepak-tepak tuh bawahnya tuh biar ngebulnya agak hilang, gitu kan? Kasian banget. Dia begitu ngeliat, wah putih lah sepatu gue, berangkat lah kaos putih mereknya Swan gitu kan, yang gambar kayak bebek ngantuk tuh. Nah, udah kelar gue berangkat ke rumah ibunya. Gue nunggu di depan gerbang, gue masuk berani karena gue punya keyakinan, gue ngomong nih niat sama ibunya nih. Nggak berani masuk, akhirnya gue duduk di ruang depan. Si Yanti nemenin karena nih anak memang demen sama gue. Terus? Duduk nemenin gitu. Nggak lama ibunya panggil gini. Yanti kedengeran dari dalam. Ya Uma, bahasa Palembang kan. Sini kamu. Masuk dia. Waduh, jangan-jangan diomelin. Bagaimana gue ngomong nih? Baru begini aja diomelin kan. Nggak lama Yanti keluar lagi. Bang. Opi, lu mau balik jam berapa? Aduh. Sebentar lagi kali. Oh ya udah, ntar kalau emak gue keluar, gue masuk ke dalam ya, emak gue mau ngomong sama lu. Aduh. Waduh, mati gue nih. Oh, deg-degan nih. Akhirnya Yanti masuk. Permisi, ibu mau ngomong sama kamu ya. Siapa nama kamu? Opi Bu. Oh ya. Kamu kerja di mana? Mampus nih gue nih, gitu kan? Udah urusan kerja, urusan duit nih. Saya nggak kerja. Oh nggak kerja ya? Kalau nggak kerja, kerjaannya apa aja? Begadang, main gitar. Enggak. Ya enggak Bu, paling kalau di rumah ya begadangnya tapi enggak. Kenapa lu bilang enggak kerja? Gue nggak mau bohong, biarin deh gue ingat. Gue dalam hati gue biarin gue ngapain gue bohong apa adanya. Soalnya kalau gue bilang gue kerja juga nggak mungkin, sepatu gue ngebul. Jadi akhirnya dia bilang gitu. Oh jadi gini aja, maaf ya Opi, maaf banget. Gue ibu nih mungkin belum kasih Yanti bergaul sama siapa aja. Bukan sama Opi aja, sama siapapun. Biarin dia sukses dulu, dia sekolah lulus. Umur berapa dulu. sih waktu itu? Gue tuh kayaknya gue STM kelas 3, Yanti SMK kelas 1. Ya iyalah masih pitik. Iya, tapi gue udah hampir lulus seminggu lagi. Udah kelar gitu, iya Bu, nggak apa-apa. Ya udah maaf, jangan tersinggung. Oh enggak, saya nggak tersinggung. Pulanglah gue ke rumah. Sampai di rumah gue bilang sama emak gue. Ditanya ini, Mak, ditanya kerja, ditanya. Enggak, udah lo langsung aja jelasin, ditolak lo katanya. Iya emaknya. Oke, kalau ditolak besok Yanti kesini gue ajak ngomong Yanti. Jadi emak gue dendam. Terus? Yanti datang, Yanti maaf ya. Yanti kan orang kaya. Yanti nggak usah jalan deket sama Opi deh. Cari yang lebih kaya. Kesian Opi, ntar kalau dia demen, dia ngarep-ngarepin Yanti tapi emaknya ditolak, emaknya Yanti tolak, kesian Opinya. Udah sekarang lu sama-sama kenalan baik aja deh, sahabat. Jangan pakai pacar-pacaran, Opi udah nggak punya harapan sama lu karena emak lu nggak ngasih. Kata, enggak sih Bu sebenarnya. Iya tuh Opi ngadunya gitu. Lu jangan ngadu sembarangan lu sama emak lu, gue jadi nggak enak gitu. Ya udah akhirnya gue sama Yanti putus. Gue berteater terus. Akhirnya Yanti nggak pernah datang lagi. Yanti nggak pernah datang lagi. Lu juga nggak pernah datang lagi. Zaman dulu kan kalau nggak, yang di sini nih apaan sih yang di pinggang tuh yang titit gitu? Oh itu apa? Pager. Itu aja paling. Dia dari telepon umum, gue dari telepon umum. Gue punya pager, dia punya pager. Paling beritanya gitu aja. Zaman telepon juga yang kalau ada panggilan mau masuk antenanya nyala tuh. Yang model kring gitu kan. Nah, belilah gitu, ngumpulin duit beli. Jadi gue paling bisa komunikasi dari situ aja. Tapi tetap komunikasi tuh. Iya, komunikasi tetap. Lagi apa gitu-gitu ya? Iya, akhirnya dia akhirnya kawin sama seorang juragan lah, si Yanti. Tapi gue duluan yang kawin. Gue nikah duluan. Lu undang nggak? Gue undang. Tapi dia kayaknya nggak datang deh pada waktu itu. Gue nggak bisa datang deh, gue nggak bisa lihat lu nikah katanya. Ya udah. Lu nikah pertama umur berapa sih? Gue nikah pertama umur 25. Nikah pertama. Umur 25 gue nikah pertama. Akhirnya gue undang. Akhirnya gue punya anak pertama. Nggak lama gue denger dia nikah sama seorang juragan lah, gue anggap. Maksudnya orang punya duit lah. Nggak lama gue tuh mulain tuh sinetron gue main tuh Lorong Waktu. Mungkin emaknya nonton nih. Si Yanti nonton nih waktu bulan puasa. Nonton apa kamu? Enggak, lihat Opi. Opi mana? Yang lagi tuh datang ke sini berapa tahun yang lalu, Uma nggak terima.
Masa dia main film? Itu mak, oh iya bagus lah, kayak gitu. Orang kenal gue deh nih, orang kenal. Ibunya, gue kan punya saudara di Gang Ciliwung tuh tempat Yanti tinggal. Gue suka main ke rumah saudara gue dong. Oh, waktu itu orang udah kenal tuh, sudah bisa minta foto, udah zaman ya handphone canggih lah, udah minta foto. Ibunya Yanti keluar. Terus? Rame-rame. Ada apa sih rame-rame? Itu bu pada minta foto sama Opi. Kan dia artis tapi anak sini. Oh Opi sini Pi. Ya kenapa Uma? Gue bilang gitu. Dulu nggak usah diambil pikiran ya Opi, Uma minta maaf kan Mbak Opi udah kawin, Yanti juga udah kawin. Ya nggak apa-apa Mak, gitu. Ya kita kan nggak tahu garisnya orang gitu. Mbak Opi lagi main, iya main kan ini saudara gitu kan. Nah akhirnya Yanti sampai saat ini juga sama gue baik, baik. Tapi dia tetap sama suaminya yang itu? Iya, tetap sama suaminya yang itu. Cuman kan perjalanan orang hidup lain-lain ya. Nih begini. Tapi sampai sekarang sama gue baik. Opi apa kabar Pi? Baik aja. Cuma memang gue suka berasa kayak gimana ya, kayak namanya orang kenal Yanti mungkin kenal pertama laki, gue kenal pertama perempuan gitu. Tetap terkenang. Iya, jadi kayak punya first love. Iya, punya baik aja lah, lo baik, lo adalah orang yang baik gitu aja udah. Iya. Sampai sekarang Sampai bersahabat sekarang. baik. Anaknya berapa? Yanti anaknya kalau salah 3 apa 4. Oh, halo Mbak Yanti. Ya. Sehat-sehat ya. Sehat, alhamdulillah semua. Gitu. Terus punya 3 anaknya. Terus udah nggak di Jakarta tetap? Di Jakarta dia tetap. Dan kalau gue lagi main juga sama suaminya Yanti atau sama Yantinya kadang-kadang gue ketemu. Ya udah kita kayak saudara. Kayak udah kayak saudara aja. Hal-hal yang dulu adalah perjalanan kita yang dulu-dulu gitu. Iya, that's good. Jadi ngomong-ngomong, sekarang istrinya ada berapa? Jadi gini, banyak orang yang nanya gue gitu memang Is. Jadi istri lu Pi ada 4 ya Pi. Cuma ceritanya gini, gue punya istri pertama ini almarhum. Gue nikah lagi bercerai. Nah gue stop nih di 2 nih. Satu almarhum, kedua bercerai. Ngosong gue kalau nggak salah 5 tahun apa berapa, akhirnya gue nikah lagi sama yang ketiga. Perjalanan gue memang kalau dia bilang memang orang-orang dia bilang gue tuh kawin mulu barangkali, mungkin tanggapan orang salah. Gue juga cuma nerima ya mungkin memang jalur hidup gue begini gitu. Akhirnya gue nikah lagi sama yang keempat. Alhamdulillahnya ketiga sama keempat walaupun sering ada gesekan-gesekan kecil, tapi mereka berdua nih saling kenal. Akur saling kenal. Gesekan-gesekan kecil wajar lah karena jangankan punya 2 hati, kita kadang-kadang satu hati aja gesekan udah ada. Itu wajar lah. Cuma gue berusaha untuk bagaimana caranya baik supaya berusaha baik, berusaha bagaimana semuanya biar nikmat dalam ngejalanin hidup, paling gitu aja. Dan tinggalnya deket-deketan? Paling kalau dari yang ketiga gue mau ke rumah yang keempat, paling gue naik motor cuma 2 menit. Oh deket. Condet sama condet juga. Anaknya berapa? Yang dari almarhum pertama 3, yang kedua anak gue 1, dari yang ketiga 2, dari yang keempat 2. Jadi gue punya anak 8, 4 perempuan, 4 laki, dari 4 istri, 8 anak, 7 cucu. Ya Allah, subhanallah. Jadi semua tinggal di lingkungan rumah gue tuh, condet semua. Terus lu emang maaf ini ya, ada gilirannya gimana sih kalau? Jadi gini Is, gue nih umpamanya ntar malam nih, gue di rumahnya Ibu Siti, yang ya istri gue yang ketiga. Malam nih berarti malam Senin di rumah Ibu Siti. Besok gue malam Selasa di rumah Ibu Ayu. Oh, nah, jadi ntar gue malam gantian. Iya setiap hari gitu aja. Karena gue pikir deket 2 menit naik motor, jadi gue nggak makan tenaga. Kagak pernah lupa loh. Kemarin kan udah kesini lagi gue getok. Kayaknya gue nggak pernah lupa deh. Schedule-nya udah gue taruh di otak tuh. Jadi gue gitu aja setiap hari. Ya yang penting kalau gue sih sebetulnya bukan nyari apa-apanya. Nyari supaya bagaimana lu ibu sama ibu jadi baik supaya bawa anak-anak gue gitu kan. Kalaupun ada persoalan yang kurang sedikit yang bisa maklumin lah. Masa kalau nggak bisa dimaklumin kan kita jadi ribet hidup nih gitu. Iya. Kebayang gue ya. Kenapa tuh? Kalau gue jadi bini lo yang kelima ya. Gue bukan bayam lagi kali jadi cabai rawit. Bagaimana kalau ngegilir ketiga malah repot Sini, lah repot malah.
Udah. Bisa lu gue jambakin rambut. Jangan pakai lu jambak, lu belum jambak kayak udah habis. Aduh, hebat banget ya Iya, perempuan-perempuan itu ya. Iya, gue sih cuma berpikir gini, ya mudah-mudahan lu semua pada ikhlas lah. Iya. Seikhlas gue juga ngurusin lu gitu. Karena kan hidup nih kalau kita nggak ikhlas berat, repot Iya. ya. Kalau gue sih memang mudah-mudahan lu pada ikhlas. Anak-anak akur juga? Akur semua anak-anak. Oh itu kan apa? Bapak gue. Bapak gue. Kenapa giliran? Itu bapak gue juga. Iya, tapi anak-anak semua akur. Akur Anak ya? gue dari bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat semuanya akur. Kadang-kadang gue bawa anak gue yang bini keempat ke rumah ibunya yang ketiga, gue bawa. Ada yang paling kecil umur berapa? Si Queen tuh umur 3 tahun, Queen, perempuan. Gue jadi bingungnya gini. Untung barangkali istri gue sih sebenarnya nggak cakep-cakep amat, juga nggak jelek-jelek amat. Lu kalau lihat anak-anak gue nggak pernah percaya itu anak gue. Cakep-cakep ya? Itu anak gue tuh paling bontot dari istri pertama. Mana Adam? Sini dong. Oh, Mbak Is mau kenal. Adam, halo. Iya. Beda ya sama lu ya? Iya, makanya gue bilang anak gue 8-8-nya beda. Gue kalau lagi nuntun si Kay sama Queen nih, anak dari istri keempat. Itu siapa, Bang Pi? Anak gue. Anak lo apa anak majikan lu? Karena kulitnya lain, mukanya lain. Kayak Korea tuh anak-anak gue tuh yang dari Ibu Ayu tuh. Oh. Si Cantika cakep, Bila cakep. Jadi Nggak anak mau gue main sinetron? jadi makanya yang tadi seperti lo gue bilang kan, jadi memang mereka tuh nggak bisa kalau dipaksa, ayo masuk gitu. Jadi biarin aja dia tumbuh hatinya sendiri. Sampai saat ini belum ada nggak ada. Mungkin kayaknya ada dari yang pihak dari istri gue yang kedua tuh si Lutfan, kayaknya gaya-gayanya ada kayaknya. Ada ya. Cuman dia belum ada keberanian. Yang komedi ada? Ada kayaknya dia tuh. Cuman dia belum berani. Ya ajak gue dong, belum berani. Kalau dia berani ya gue langsung jorokin gitu. Dan dia mungkin masih bisa bercandanya di rumah. Iya di rumah, belum keluar, bercandanya belum keluar gitu. Gitu ya. Beda lawakan zaman dulu sama lawakan sekarang apa sih Bang? Begini, sebetulnya sama aja ya. Dulu ngelawak, sekarang ngelawak. Cuma perbedaannya barangkali kalau pelawak-pelawak dulu tuh adalah pelawak-pelawak yang memang disiplin sama jalur cerita. Contohnya kayak almarhum Jojon Jayakarta. Mereka tuh kalau mau main di TV atau dia mau pentas, mereka tuh pasti minta ruangan khusus untuk ngatur juk. Untuk nanti John, kalau lu ngomong gini John, kata Cahyono, gue ngomong gini ya John. Oh iya, baru si UU masuk lu. Makanya pelawak-pelawak dulu tuh lebih sukses dan mereka jarang nyeletuk fisik. Oh. Karena memang dari cerita aja, karena dari kedisiplinan mereka semua tuh bisa nimbulin kelucuan-kelucuan. Kalau pelawak dulu disiplin sama benang merah, disiplin sama sutradara. Kenapa Sri Mulat bisa berhasil? Karena telah disiplin sama sutradara Pak Teguh. Terus komedian yang suka menghina fisik. Benar. Lawan mainnya gitu. Itu menurut Bang Opi gimana? Sebetulnya kita nembak fisik orang memang di dalam acara juga kan sekarang udah ada badan apa namanya tuh yang badan penyiaran tuh yang KPI ya. Itu kan memang nggak boleh ya. Nggak boleh kita ngecengin fisik. Kita daripada ngecengin orang mendingan bunuh diri sendiri aja. Seperti halnya ada pelawak kayak Tukul. Tukul kan sering bunuh diri tuh. Untuk nyari kelucuan. Dia nggak tembak orang tapi dia tembak dirinya. Oh gitu. iya. Tukul suka bilang manis dong kayak bibir aku gitu kan. Jadi dia tembak dirinya sendiri. Iya. Tapi untuk memancing kelucuan gitu. Iya betul. Dan dia tapi saya sering dengar juga dia dihina malahan dia ambil lucunya. Benar, gitu. karena setiap orang yang dihina, maksudnya dicengin, kalau dia mau terima dengan ikhlas, itu acara justru jadi lucu. Betul. Kalau kadang-kadang kan orang suka banyak tersinggung. Makanya kalau gue nih sebagai pelawak yang udah di umur sekian, nggak pernah gue tersinggung sama anak-anak muda karena kan yang laku anak muda Betul. Gue udah laku cuma ngikut aja. Jadi kalau dibilang Bang Opi ini gini, makanya kalau anak muda punya program komedian kayak Raffi Ahmad, kayak Ruben, kayak siapa pasti ajak gue karena dia berpikir Bang Opi ini orang tua yang tidak tersinggung. Iyalah. Makanya gue jadi diajak sama dia. Selalu ya. Jadi kita tuh sebenarnya jadi komedian mau dibilang jelek ya emang jelek. Masa jelek mau dicakep-cakepin kan gitu? Enggak sih, maksudnya bukan kalau dibilang jelek ya kita
anggap aja lucu. Iya, anggap aja lucu-lucuan gitu. Ngapain ditanggepin kalau dibilang jelek gitu kan. Tapi akhirnya mereka kalau udah nyeletuk begitu yang muda, ntar begitu di belakang panggung tuh pasti minta maaf. Iya, betul. Bang, maaf ya Bang tadi Bang. Oh nggak apa-apa, kan demi kelucuan nggak apa-apa. Betul, iya. Gitu. Untuk show-nya lebih menghibur. Menghibur, namanya iya. juga. Sekarang kita makan nih Bang. Oke, siap. Aku sediain. Apa ada makanan apa nih? Pokoknya Abang harus ngerasain ini. Ayo sediakan. Oke. Ini namanya salmon metai. Salmon metai. Metai. Ya, nah. Masakan mana nih? Ini kayaknya dari Jepang. Jepang ya? Waduh. Bang harus rasain. Duh. Ini bikinan Mbak Maya teman aku. Mbak Maya ya? Mbak Maya. Sukses selalu Mbak Maya. Sukses Mbak Maya ya. Rasain deh Bang. Oke. Yuk. Ayo. Mari kita rasakan. Jadi masa pandemi gini Bang, harus saling bantu sama teman. Benar, Ya benar, kan? benar, Aku terbantu. Aku juga bikin frozen food kan, Bikin Bang. juga ya? Bikin juga. Tuh, langsung lo ikut kan ada di atas ini kan? Iya, mana tuh? Oh gitu. Oh, sorry. Oke. Nah, Sip. biar keren, Bang. Iya. Yuk, coba Sip. kita rasakan. Ya. Apa namanya nih? Salmon metai. Salmon metai. metai. Gua makan ini jadi perasaan kayak Sintaro. Sintaro, osin. Osin ya? Salmon metai, bener. Ini produksi siapa nih? Mbak Maya namanya. Ya Mbak Maya, ini terima kasih udah disuguhin salmon metai. Mudah-mudahan sukses dan usaha Mbak Maya berkepanjangan terus. Bang Omi doain. Amin. Ya. Ini bawahnya nasi ya? Bawahnya nasi. Salmonnya yang mana nih? Ini dong daging, ini ya ikannya. Oh iya. Terus Bang kalau makanan kesukaan Abang tradisional apa? Kalau gue sih paling Betawi makannya kalau nggak nasi uduk, nasi ulam, emping sama ya. Kalau orang Betawi kan nggak boleh luput dari jengkol sama pete tuh. Harus ada ya? Harus ada tuh. Karena memang udah sama itu. Gori tahu nggak? Nggak. Anak nangka. Jadi nangka yang belum gede kan ada anak itu yang segini. Ah itu diambil, cuci, diceletuk aja sama sambal. Waduh, gori namanya. Enak tuh. Wah, asik banget itu. Nggak diapa-apain tuh Bang? Enggak, udah mentah-mentah gitu aja. Lah, belum pernah tuh. Belum ya? Belum. Kalau pete, jengkol pernah. Tapi ini asli enak loh. Mbak Maya ini buatannya. Iya. Jadi ibu-ibu sekarang tuh kreatif. Ya. Membantu suami dan dia juga bisa berkarya gitu. Ada juga teman aku yang bukannya mencari nafkah sih, termasuk Mbak Maya ini. Dia ingin berkarya dan daripada di rumah juga ngapain, anak udah gede-gede gitu loh. Bang, kita bikin itu yuk. Apa ya? Mini series atau fragmen drama komedi biar menghibur happy people. Peran lo apa? Peran gua apa coba menurut lo? Kalau aku jadi bini lo kan bencana Bang. Oh iya. Iya bener. Kalau misalnya lu jadi bini gue, lu kan bencana. Kalau gue jadi laki lo sama juga ketiban bulan. Nah, jadi maksudnya lu sama gue jadi pasangan suami istri gitu. Boleh? Di mana scene pertama? Walaupun kita sering saling ngeceng. Tapi kita sebenarnya sayang. Kita tetap mesra. Tetap mesra jadi suami istri. Boleh. Di mana nih kira-kira? Kita ke ruang tamu Bang. Oke, sip. Ya, Oke. Lu kenapa sih gue perhatiin dari tadi muka lu ditekuk aja kayak dompet satpam. Ngapain lu? Gue sebel malu. Ya datang sebel aja melaki. Nih dengerin, gue ada pantun buat lu. Jalan-jalan bawa itik si Ija anaknya Bang Ruslan. Lu bini gue yang paling cantik, wajah lu kayak rembulan. Bisa aja. Lalu gara-gara ngapain nih kok romannya? Apaan nih? Happy people. Ini kalau lagi ngerayu kayak gini nih. Padahal dia tau nggak, udah bulanan ngasih masa sebulan 5.000. Emang 5.000 kurang? Ya ilah, beli apaan 5.000 gini hari? Lu bisa beli petil, beli jengkol, sayur, jangan kain garam nggak apa-apa, goceng yang penting cukup. Mana cukup? Sekarang seikat kangkung aja udah berapa? Tanya tuh.
Mau gue kasih kangkung doang. Sangke laki lu kelenci. Sembarangan aja. Makanya. Gua dibilangin laki ketawa aja. Makanya cari dong. Cari Masa apa? cari duit. 5.000 dapat apa? Itu saudara gua ada tuh 5.000 bisa Apa? beli daging, bisa beli ikan. Mana bisa? Bisa separuh nyolong di pasar. Emang lu pikir gue pencopet? Segitu aja ngomel. Gue sebenarnya lu jadi bini gue nih, gue paling sayang sama lu. Pertama, lu nih cakep, cantik. Wah, udah pokoknya gue kalau ngelihat lu kayaknya sama juga ngelihat rembulan yang keluar gue ngintip dari jendela. Nih ngelihat lu. Nah, lu kalau gue lagi tidur tuh gue suka mandangin di muka gue tuh, lu lihat mandangin apa? Mandangin kumis gue apa gimana ya? Emang gue sebel lihat kumis lu. Sebel kenapa? Tau nggak lu? Lu kayak apa? Kalau lagi tidur lihat kumis lu kayak apa coba? Kayak apaan? Kayak ikan baung. Kumis gue pakai ikan baung. Berarti gue misaran ikan lele dong. Lu belum tahu lu, pantun kumis. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Dicium pakai kumis 6 bulan masih berasa. Iya, gue berasa ya, gue sariawan tahu. Dicium sama gue sariawan. Disangka bibir gue seng. Enak aja lo kalau ngomong. Gue lagi sebel pokoknya sama lo. Ya sebelnya kenapa? Kan kalau sebel mesti ada sebabnya. Ya itu gue udah bilang. Mana ade 1 bulan kasih 5.000 buat apaan coba? Ya kan gue nggak ada kerjaan gue. Ntar kalau lo mau nambahin duit belanja lu, ntar deh lu jagain lilin ya. Jagain lilin? Iya, lu jagainnya, kalau kedip lu tiup. Berarti gue lagi diburu orang tuh. Ngapain? Ketawa lagi. Lu kalau dibilangin laki ketawa lagi. Nggak pernah serius lo. Emang lu dasar lo. Ngapain? Orang lagi susah lu bercanda. Bang, lamar dong kerjaan. Lu sih nggak punya ijazah. Gue masih mending ada ijazah SMA. Lu apaan? Gue punya ijazah. Apaan? Ada. Iya ijazahnya lu ijazah daun. Emang gue ular bulu. Emang lu ular keket. Kayak di rambut susah dong. Ya udah. Lucu tuh, lucu. Jadi ntar kita bikin cerita aja nih ya, lu sama gue laki bini. Tapi ntar kalau lu jadi bini gue biar lebih comel lagi nih lu ngomongnya. Jadi wah lu merepet aja deh kayak jadi lu merepetnya mulut lu kayak petasan cabai rawit. Gitu aja bisa kan lu? Ajarin gue ya. Oh beres gue ajarin. Karena gue udah terkenal bayem, kagak bisa ngomong, diem baik. Oh gitu. Nah lu sekarang kalau lu benar-benar mau jadi bini gue di dalam satu cerita, lu mesti bisa comel, ntar gue yang ngajarin. Oke, nah, sip. Oke, happy people. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa lo tekan tombol notifikasinya yang ada loncengnya, Yang ada Bang. loncengnya, pencet loncengnya, kalau bunyi klonteng berarti belum masuk loh. Ya. Oke? Oke. Bye. Bye. Apa? Bilang apa? Bang, kalau lu muter deh Bang di kampung sini, lu mau cari bini yang kayak model gua mau dapet di mana lo? Lu udah mesti bersyukur gua mau mel lo. Lu udah mesti bersyukur gua cinta mel lo. Lu kalau nggak jadi sama gua Bang, ayam aja gedek sama lo gitu aja. Jadi Ini kok bisa nih, bisa. Om? Oh, jadi kalau begini, gua hina banget. Gua hina banget perasaan lu bombardir aja. Kagak ada, cakep juga kagak. Apaan sih? Untung gua mau mel lo. Oh gitu. Untung gua mau sama lu. Terus apa ya? Untung gua mau mel lo. Kalau gua nggak mau mel lo, lu jangan kata gue Bang, ayam aja melengos mel lo. Gitu. Yang lu bilang itu? Apa ya? Aduh, sedih banget nasib gue yang gitu apa? Oh gitu ya? Iya. Apa lu bilang? Aduh, hina banget gue. Emang lu hina? Lu gitu aja. Ya oke, ya. Dari gue ya, ke gue ya. Hina banget nasib gue.